Halo, pada video kali ini aku akan menjelaskan beberapa step-step yang bisa kalian lalui atau sedikit tips and tricks yang bisa kalian terapkan jika kalian ingin handal dalam public speaking. Simak terus dan jangan sampai ketinggalan. Pertama-tama, aku akan menjelaskan tentang dua unsur dalam public speaking yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah unsur internal dan yang kedua adalah unsur eksternal. Mari kita berangkat ke unsur internalnya terlebih dahulu. Unsur internal adalah diri sendiri. Nah, apa aja yang diri kita sendiri butuhkan untuk mempersiapkan public speaking kita? Yang pertama adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang cukup membuat public speaking kita jadi lebih berbobot dan powerful. Bagi beberapa orang, kepercayaan diri dibangun sangat-sangat susah. Beberapa dari mereka saat mendengar public speaking justru menjadi gugup, mual, keluar keringat dingin. Berbicara di depan umum bisa menjadi suatu masalah yang sangat serius bagi orang-orang seperti ini. Mereka fobia dengan keramaian. Rata-rata orang yang tidak percaya diri mayoritas takut akan pengabaian atau takut akan penolakan dari orang lain. Maka, untuk mengatasi kamu yang sulit membangun kepercayaan diri, mungkin saya punya jawabannya, yaitu improve diri kamu. Upgrade skill yang kamu punya itu apa? Fokusmu di mana? Apa yang kamu sukai dan kembangkan. Ketika kamu sudah ahli dalam bidang itu, maka kamu tidak terlalu peduli lagi apakah audiens mau menerima atau tidak. Mereka akan mendengarkan materi apapun yang kamu sampaikan karena audiens kamu akan tertarik dengan kamu jika kamu sudah membangun personal branding yang baik. Personal branding yang baik itu terbuat dari apa? Berasal dari mana? Dari hobi yang kamu geluti, skill yang kamu kembangkan, improvement yang grow up. Semua itu pasti ada step by stepnya. Orang-orang mengartikan kepercayaan diri timbul dari goals-goals yang berhasil tercapai dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kepercayaan diri adalah keberhasilan dalam menerima diri sendiri. Kalau kita belum yakin akan diri kita sendiri, kita belum menerima bahwa diri kita sendiri seperti ini skill kita bersyukur akan apapun kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Yang penting, bagaimana usaha kita agar kita bisa mengimprove kelebihan yang kita punya. So, kepercayaan diri itu bukan dari sebanyak apa keberhasilan yang kita capai. Justru berbahaya kalau kepercayaan diri hanya bergantung pada goals-goals dalam hidup kita saja. Nanti kalau kita sudah terbiasa mencapai semuanya, lalu kita percaya diri karena, oh ya kita bisa kok, kita kan udah sering juara ini, kita kan udah sering menang di kompetisi ini, maka di kompetisi yang selanjutnya kita pasti akan menuai hasil yang sama. Tapi semua kemungkinan itu ada. Dan nanti kalau kemungkinan yang terjadi di masa depan justru berlainan dengan rencana kita, kepercayaan diri kita akan jadi sedown-downnya. Jadi, kepercayaan diri seharusnya adalah keyakinan bahwa diri kita mampu untuk melakukannya. Bahwa diri kita bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Latihlah dirimu sendiri untuk bisa lebih percaya diri dan temukan titik pusatnya di mana kamu harus memulai untuk membangun itu. Di mana titik yang tepat agar kamu bisa membangun personal brandingmu sendiri.
bakat yang mana yang lebih condong, dan upgrade itu. Oke, kita masuk ke faktor eksternal. Unsur eksternal adalah unsur perihal informasi atau gagasan yang hendak kita sajikan kepada audiens. Hal pertama yang patut kita perhatikan adalah mengenali audiens. Kenali audiensmu. Karena berbeda audiens, maka berbeda kita menyampaikannya. Saat kita menyampaikan informasi kepada audiens dengan rata-rata umur 30 hingga 40 ke atas, maka penyampaian kita juga pasti akan berbeda dengan audiens berumur 19 sampai 25. Pada umur-umur anak-anak SMA atau mahasiswa-mahasiswa, mereka cenderung berpikir logis dan hanya menginginkan sesuatu yang memuaskan rasa ingin tahunya saja. Mereka mulai mencari-cari tahu, mereka juga cenderung mulai mengeksplorasi hal-hal seputar pengetahuan dan lain-lainnya, atau permasalahan yang sedang mereka hadapi pada usia itu. Pada usia remaja, masalah pendewasaan, masalah penerimaan diri lebih dominan. Mereka cenderung ingin tahu tentang dirinya, cenderung ingin tahu bagaimana cara mengontrol diri. Maka materi yang akan kita bahas bersama mereka atau cara kita menyampaikannya kepada mereka juga pasti akan berbeda dengan audiens yang usianya lebih di atas mereka. Selain mengenali audiens dan materi apa yang cocoknya kamu bahas dengan mereka, gaya bahasa seperti apa yang cocok kamu gunakan untuk berbahasa dengan mereka, maka kamu juga perlu menguasai materi itu. Kuasai materi yang nantinya akan kamu bawakan dan sajikan di hadapan audiens. Buatlah materi yang kamu bawakan ini terkesan eksklusif. Tidak dengan gampang ditemukan di internet atau YouTube, tapi kamu baru menyajikan data-data ini dari dirimu. Ketika kamu sudah benar-benar menguasai materi itu, kamu tidak memiliki keraguan lagi untuk menjelaskannya. Kamu akan dengan gamblang menjelaskan itu, kamu akan dengan sangat percaya diri mengatakan serinci-rincinya. Apa yang mereka harusnya tahu, apa yang penting untuk mereka ketahui, nilai kebermanfaatan apa yang akan mereka dapatkan dari kamu, itu menjadi nilai plus buat kamu. Itu menjadi nilai yang orang lain belum bisa menyajikan itu. Jadi, teknik yang kedua adalah kuasai materimu. Cari riset data-datanya sebanyak apapun untuk mendukung argumen dan gagasan yang kamu punya. Gak sekedar bercerita atau beropini tanpa kepastian, tanpa adanya fakta, tapi kalian harus mampu menyajikan fakta-fakta yang mendukung itu. Begitu, kita beralih pada teknik yang ketiga. Maaf, ini tambahan untuk yang unsur internal tadi. Selain kepercayaan diri, kita juga patut untuk mempertanyakan tujuan dari public speaking kita. Tujuan apa yang kamu punya menjelaskan dan menyajikan materi ini kepada publik? Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan tepuk tangan, ingin memperoleh image yang besar, image yang amazing? Pertanyakan lagi, apa tujuan kamu? Mengedukasi audiens, memberikan informasi yang penting yang harus audiens tahu, memberikan pelajaran khusus bagi audiens atau apa? Membuat audiens yang pertamanya tidak tahu menjadi tahu,
Membuat audiens yang pertamanya tidak yakin menjadi yakin, yang awalnya putus asa menjadi memiliki harapan lagi dari awal. Jika sudah menemukan tujuan dan targetmu yang sesungguhnya dalam public speaking itu, tarik nafas perlahan-lahan dan hembuskan. Mulailah berbicara dan mulailah mengedukasi orang-orang. Mulailah memotivasi audiensmu agar menemukan jalannya lagi. Selanjutnya kita kembali pada materi unsur eksternal tadi. Setelah kita selesai membahas materi yang harus kamu kuasai, sekarang kita akan membahas faktor mengapa audiens harus mendengarkan materimu hingga akhir. Sajikan data-data dan informasi yang kuat. Kenapa informasimu penting untuk diketahui oleh anak muda seperti mereka. Anak muda cenderung mengaitkan hal-hal dengan sesuatu yang relevan. Mereka mencari tahu hal-hal yang relate, yang patut untuk diterapkan ke dalam hidup mereka. Mereka sangat logis. Jiwa petualang mereka masih sedang naik-naiknya. Mereka ingin mencoba hal-hal yang baru, mereka ingin tahu hal-hal yang belum pernah mereka ketahui dan belum bisa mereka pecahkan. Jadi berusahalah menyajikan sesuatu yang tidak membosankan, mengatakan sesuatu yang tidak membuat mereka merasa cepat mengantuk. Entah itu diselingi dengan humor atau pertanyaan-pertanyaan yang terkesan tidak perlu dijawab, hanya sekedar basa-basi agar tidak terlalu serius. Masing-masing orang memiliki teknik atau strategi sendiri dalam public speaking. Jadi, yang terpenting adalah strategi dalam mengutarakannya kepada audiens. Buatlah audiensmu merasa bahwa materimu sangat candu untuk didengarkan sampai selesai dan tidak boleh di-skip. Strategi itu pastinya harus kamu susun jauh-jauh hari sebelum materi itu harus dipresentasikan. Materi yang keempat adalah menyediakan benefit dalam materimu. Jangan sampai audiens merasa bahwa mereka mendengarkan apa yang kamu ucapkan adalah suatu yang sia-sia, hanya buang-buang waktu dan hal-hal yang tidak memiliki manfaat apa-apa. Berikanlah sebuah benefit, misalnya jika Anda menerapkan ini, maka manfaat yang bisa dirasakan adalah jika kalian menerapkan hal ini, kalian bisa merasa hal-hal seperti ini bisa membuat audiensmu terkesima dengan materimu, dengan apa yang kamu bawakan, bahwa materi ini tidak sekedar materi, tapi ini membawa sebuah kebermanfaatan. Di akhir video, saya hanya ingin menegaskan bahwa harus sering-sering berlatih bagaimana berbahasa yang cocok untuk audiens. Seperti yang saya katakan di awal, kalian harus mengenali audiens, lalu berlatihlah berbicara dengan gaya bahasa yang sepatutnya kalian gunakan jika berhadapan dengan audiens tertentu. Sesuai umur tentunya. Berlatihlah di kamar atau dimanapun itu, lalu rasakan dan dengarkan dengan diri kalian sendiri. Apakah kata-kata ini cocok? Apakah kata-kata ini tidak membosankan untuk didengar? Bayangkanlah jika kalian adalah audiens dan bagaimana jika ada seseorang mempresentasikan sesuatu di depan kalian menggunakan gaya bahasa seperti ini. Jika seseorang menggunakan public speaking dengan gaya bahasa ini, apakah ini membosankan? Nah,
Evaluasilah gaya bahasa kalian sendiri sebelum kalian menggunakannya di depan publik. Terima kasih, saya akhiri video ini. Sekian dan sampai jumpa.